the stadium, our teams for this evening, Oxford United. Bintang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand sukses tampil memukau di Liga Inggris, dengan torehan 2 gol saat membantu Oxford United menang telak kontra Banbury United FC, bertanding di markas Banbury, yang digelar di Planhire Community Stadium, pada babak perempat final Oxfordshire Senior Cup, pada hari Rabu tanggal 22 Januari dini hari. Marcelino Ferdinand dipercaya langsung turun sebagai starter sejak awal laga. Di pertandingan tersebut, Oxford United menang telak 0-6 atas tuan rumah Banbury United. Dari 6 gol tersebut, Marcelino Ferdinand mampu menciptakan 2 gol. Hasil ini membuat Oxford United berhak lolos ke babak semifinal Oxfordshire Senior Cup. Zijlstra. Berikut ini berita terbaru mengenai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ya, Mauro Zijlstra, striker muda berpostur jangkung yang memiliki potensi besar membela Timnas Indonesia. Berikut bukti kecintaan Mauro Zijlstra pada tanah leluhurnya Indonesia. Ia mengaku siap dan tersedia untuk segera bergabung skuad Garuda. Stra heeft ook nog in de jeugd van NEC gezeten. 2 jaar, daarvoor bij AZ en AFC. Nou ja, ik ben nu bezig. Ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Sekian lama proses naturalisasi pemain potensial Mauro Zijlstra yang terkesan menggantung. Akhirnya kini mulai menemui titik terang. Penyerang muda dengan postur tinggi besar keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra, akhirnya mengungkapkan alasan proses naturalisasinya yang masih menggantung. Mauro Zijlstra merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia, yang kini sedang berkarir di Liga Belanda bersama FC Volendam. Penyerang muda yang masih berusia 20 tahun ini pun masuk rencana naturalisasi PSSI bersama sejumlah nama lain, seperti Ole Romeni dan Hairori Edewal. Namun, proses naturalisasi Zijlstra terkesan cukup lambat dibandingkan dengan nama-nama lain yang juga sedang diupayakan bisa membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Berikut ungkapan Mauro Zijlstra dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha. Mana kau main Indonesia? Saya belum tahu, beberapa saat ini saya belum banyak berkomunikasi bersama Fardi Bahdim, sang agen, dan mereka juga masih proses pematangan untuk pemain Timnas U20 untuk ajang Piala Asia. Saya juga tidak tahu bagaimana soal proses mereka, karena Dion juga belum mendapatkan paspor Indonesia. Aku juga kenal Dion Marks dan kami masih sering berkomunikasi. Itulah ungkapan Mauro Zijlstra. Stra heeft ook nog in de jeugd van NEC gezeten. 2 jaar, daarvoor bij AZ en AFC. Di benak Mauro Zijlstra, ia mengaku selalu ada dan siap untuk membela Indonesia. Ia menantikan panggilan itu untuk segera membela tanah leluhurnya Indonesia. Mauro juga bisa menyadari mengapa proses dirinya terkesan cukup lambat. Salah satu alasan yang membuat proses naturalisasi Zijlstra tertunda, yaitu belum ada agenda turnamen Timnas Indonesia U23 dalam waktu dekat. PSSI saat ini memang sedang fokus membangun Timnas Indonesia U20 untuk persiapan Piala Asia U20. Di tahun 2025 ini, tidak hanya Timnas U20, PSSI juga tengah sibuk mengembangkan kualitas di Timnas U17 untuk persiapan Piala Asia U17 yang juga digelar tahun 2025 ini. Sementara Timnas Indonesia Senior akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret mendatang. Berikut yang dikatakan Mauro Zijlstra soal peluangnya membela Timnas Indonesia. Untuk Timnas U23 juga belum ada turnamen. Saya juga tidak tahu pastinya apakah ada pertandingan kualifikasi, karena PSSI menginginkan aku untuk Timnas U23. Itu yang mereka katakan padaku. Tetapi, kapan itu akan terjadi? Aku belum tahu pasti. Aku tidak berani mengatakan lebih jauh. Karena sementara ini tidak ada turnamen yang ditetapkan untuk Timnas U23. Mauro sebetulnya memaklumi atas tertundanya proses naturalisasi dirinya membela Merah Putih. Dengan alasan tersebut, dia menilai bahwa PSSI tidak punya kepentingan untuk mempercepat proses naturalisasinya. Jadi tidak ada yang harus dipercepat dari prosesku. Makanya itu sedikit lebih lama dari yang lain. Sebab belum ada turnamen. Semisal saya diproyeksikan untuk Timnas Senior, pastinya prosesku dipercepat langsung dan itu belum terjadi. Ia pun mengaku berencana untuk kembali menghubungi Fardi Bahdim untuk membahas secara detail mengenai proses naturalisasinya. Inilah kata Zijlstra.
Saya masih menunggu dan saya juga akan segera menghubungi dan ngobrol kembali dengan Fardi Bahdim, untuk bertanya dengan tepat bagaimana dengan prosesku. Aku tahu mereka menginginkan aku, tetapi aku akan ke sana aku belum tahu pasti. Diketahui, walau Mauro baru menginjakkan usia yang ke-20 tahun, namun Mauro Zylstra sudah menandatangani kontrak profesional bersama klubnya. Ia bahkan menjadi salah satu pemain inti di FC Volendam. Pemain yang satu ini, masuk kategori pemain yang memiliki potensi besar. Hal itu ia buktikan sendiri dengan kemampuannya. Dari 12 pertandingan yang ia jalani, Mauro Zylstra mampu menciptakan 9 gol dan 3 assist. Hal itu menunjukkan betapa suburnya Zylstra di usianya yang masih sangat muda. Namun ia mampu bersaing dengan para pemain senior yang usianya jauh di atasnya. Mauro juga mengaku sering mendapat pesan dari para supporter Indonesia. Ia mengaku sudah tidak sabar bertemu para supporter timnas Indonesia. Tentu itu menjadi momen yang paling diharapkan. Secara garis besar, Mauro Zylstra mengaku secara terang-terangan sangat ingin membela Merah Putih. Walaupun prosesnya terkesan lambat, namun ia tetap bersabar sampai ia benar-benar mengenakan seragam lambang Garuda. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.